Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya. Perkenalkan, saya Vina Devi Setianingrum, mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu tahun 2025, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Bengkulu dengan NIM A1 6P 253763. Hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja materi tubuh tumbuhan di SD Negeri 164-8 Bangun Seranten. Selamat menyaksikan. Keduanya, lalu kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Tubuhku wah, nampaknya masih kurang fresh. Apa kabarnya hari ini? Hatiku, pikiranku, tubuhku fresh. Good job. Oke. Gimana ya perasaan anak-anak semua? Adakah yang senang? Siapa yang senang? Senang. Oke, banyak ya yang senang. Adakah yang sedih? Intan sedih? Oh, enggak. Oke. Adakah yang marah? Enggak ada. Oke, bagus. Berarti semuanya happy dan senang ya? Oke. Baik. Kalau begitu kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila dipimpin sama Ananda Inara. Silakan Ananda Inara masuk ke tempat yang sudah disediakan. Semuanya berdiri. Bentar ya.
Siap semuanya? Oke. Garuda Pancasila, aku akan mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila datang negara, rakyat hadir makmur sempurna. Tidak dirangkamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempurna. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Akan duduk. Ibu mau nanya, siapa sih yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, bagus, hadir semua ya. Kalau begitu, kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Nah, udah fokus ya, berarti udah siap juga mau belajar. Nah, Ibu mau nanya, adakah yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Apa? Coba yang pertama. Tidak boleh. Tidak boleh, Re. Yang kedua, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak boleh apa lagi? Mencontek atau berjalan-jalan di kelas juga nggak boleh ya. Ingat selalu ya, itu kesepakatan kelas yang udah kita bikin bersama. Baik, kalau begitu Ibu mau nanya sama Ananda semua, sudahkah sarapan hari ini? Nah, sarapannya sama apa? Oh, sayur bayam. Terus apa lagi? Sayur kangkung. Terus apa lagi? Oh, sama tempe goreng. Bagus semuanya. Itu semua bergizi. Dan itu menyehatkan kalau dimakan sama kita setiap hari ya. Itu setiap hari kita harus selalu sarapan. Jangan sampai melupakan sarapan ya. Ngomong-ngomong masalah sarapan, yang kalian sebutkan tadi ada tempe goreng, ada sayur bayam, ada kangkung. Itu asalnya dari mana? Dari mana? Ya, itu asalnya dari tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini Ibu mau menyampaikan bahwasanya pembelajaran kita hari ini, kalau minggu lalu kita belajar tentang tumbuhan doang, sekarang kita belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Ya, paham?
Paham? Oke. Setiap bagian tubuh tumbuhan itu ternyata mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, paham? Baik. Untuk itu, tepuk semangat. Ya, Ibu mau menunjukkan sama kalian, Ibu punya satu tanaman. Ada yang tahu nggak ini tanaman apa? Ciplukan ya. Nah, kamu nyebutnya ciplukan, ya. Ini ada di bagian bawah ini namanya apa ini? Ini namanya akar. Rehan, ini namanya apa Rehan? Oh iya benar, ini namanya daun. Kalau Rian, ini namanya apa Rian? Ini namanya batang. Dan yang putih-putih ini? Bunga. Kalau yang warnanya hijau ini? Buahnya ya. Inilah yang disebut bagian tubuh tumbuhan. Supaya Ananda semua jauh lebih paham, Ibu mau menampilkan PPT. Silakan diperhatikan di depan ya. Bentuk tubuh tumbuhan. Nah, materinya mengenal bagian-bagian tumbuhan. Apa saja sih ternyata bagian tubuh tumbuhan? Yang pertama itu ada yang namanya akar. Nah, ini dia akar nih. Bentuknya seperti ini. Yang kedua ada yang namanya batang. Terus yang ketiga ada apa? Yang keempat ada apa? Dan yang terakhir ada buah. Inilah yang disebut bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya, yang pertama yang akan kita pelajari adalah akar. Ternyata akar itu punya struktur yang namanya rambut akar dan juga tudung akar. Adakah yang mau membantu Ibu membaca? Nabila, mau membantu Ibu? Silakan dibaca Nabila. Akar terdiri atas beberapa bagian, di antaranya rambut akar, bulu akar, dan tudung akar. Rambut akar merupakan jalan masuk air dan berkata dari tanah ke tumbuhan. Tudung akar berfungsi melindungi akar saat menembus tanah. Nah, menurut yang disampaikan dari si Nabila, ternyata rambut akar dan tudung akar itu punya fungsi sendiri-sendiri. Kalau rambut akar itu jalan masuk air dan zat hara dari tanah nih diserap menuju ke atas. Terus sedangkan rambut akar itu mempunyai fungsi untuk melindungi akar supaya ketika dia menembus tanah itu tidak terganggu fungsinya. Paham? Nah, itu bagian akar. Sekarang kita menuju ke fungsinya. Oke. Untuk fungsinya sendiri itu dia menyerap air dan zat hara. Terus memperkokoh tumbuhan dan juga sebagai alat pernapasan. Nah, berarti nggak cuma kamu aja yang bernapas. Ternyata tumbuhan juga bernapas. Caranya saja yang berbeda ya. Selanjutnya kita menuju ke batang. Adakah yang tahu batang itu yang bagian mana ya? Yang ini, atau yang di bawah? Yang berdiri ya. Ya, inilah yang dinamakan batang. Nah, batang itu ternyata terbagi menjadi 3. Ada yang namanya tumbuhan batang basah, tumbuhan batang berkayu, dan tumbuhan batang rumput. Jadi enggak sama ya. Kalau kamu pernah melihat pohon pisang, itu termasuk ke dalam tumbuhan batang basah. Kalau yang tumbuhannya berkayu, kayak apa? Coba contohnya. Pohon mangga ya, yang ada di gambar ya. Pohon mangga itu termasuk batang berkayu. Dan yang terakhir ada tumbuhan batang rumput. Contohnya gambar apa itu? Padi. Selain padi apa? Ilalang. Itu juga termasuk tumbuhan batang rumput. Teman-teman, sebagaimana ini, tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang membantunya tumbuh, bertahan hidup, dan berkembang biak.
Bagian-bagian tersebut antara lain akar, batang, daun, buah, dan buah. Ini adalah akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah dan umumnya berada di dalam tanah. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggal dan akar serabut. Salah satu fungsi akar yaitu membuat tumbuhan di tanah agar tetap kokoh berdiri dan tidak mudah roboh. Sehingga buah tumbuhan bisa menjadi sumber makanan yang lezat. Tapi bagi tumbuhan, buah berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji. Biji pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai alat untuk menghasilkan tanaman baru. Oke, paham? Nah, sekarang Ibu punya satu lembar kerja per kelompok. Ini kelompok. Sebelum itu, Ibu mau membaginya, membagi kelompok kalian supaya mengerjakannya lebih mudah ya. Kebetulan sudah duduk per tempat duduk ya. Ini sebagai kelompok 1, ini sebagai kelompok 2, ini sebagai kelompok 3, dan yang di belakang sebagai kelompok 4. Baik, satu kelompok isinya 4 orang ya. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, untuk kelompok 3, dan untuk kelompok 4. Sekarang Ibu mau menjelaskan satu persatu tugasnya karena setiap kelompok itu mempunyai tugas yang berbeda. Ada yang kurang jelas? Baik, sudah selesai? Adakah kelompok lain yang belum selesai? Sudah selesai semua? Kalau begitu, Ibu mau silakan dari kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusi kalian. Ayo, maju ke depan. Ya, boleh. Oke, silahkan. Baik teman-teman, pada hari ini kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Di sini kami akan menyebutkan ciri-ciri akar. Di sini pohonnya tuh ada pohon kelapa, pohon sawit, pohon jagung, dan ini termasuk akar serabut. Ciri-cirinya tuh ada serabut-serabutnya. Di sini akar tunggang, ada pohon rambutan, pohon mangga, pohon durian, dan ciri-ciri akar tunggang itu tuh Memanjang ke bawah. Oke. Baik, kali ini dari kelompok 1 ternyata berdiskusi tentang ciri-ciri akar. Nah, akar itu ada berapa macam ya? 2 macam. Ada akar serabut dan juga akar tunggang. Bagus sekali ya penjelasan dari kelompok 1 ini. Dikasih tahu juga ciri-cirinya dan juga jenis tumbuhannya. Kalau ciri-ciri akar serabut itu ternyata dia ada serabut-serabutnya, dan akar tunggang itu ciri-cirinya dia memanjang menjorok ke tanah ya. Untuk contoh dari akar serabut tadi disebutkan sama kelompok 1 ternyata ada pohon kelapa, apalagi ada pohon sawit, ya ada jagung. Dan untuk akar tunggang itu contohnya ada pohon rambutan, mangga, dan durian. Bagus. Ada yang mau bertanya? Ya. ternyata akar itu ada 2 ya, Bu. Saya baru tahu. Iya, akar itu ternyata ada 2, Nabila.
Ada akar serabut dan juga akar pinggang. Ada lagi? Tidak ada. Kasih tepuk tangan dong. Kasih WO. Masih kurang. Kasih WO. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Kasih tepuk tangan lah. Ya, kelompok 1 boleh duduk di tempat duduknya. Bagus sekali ya penampilan dari kelompok 1 ini ternyata. Oke, untuk kuis yang pertama. Nih, pertanyaan pertama. Fungsi utama akar pada tumbuhan adalah A. Mengangkut air dan mineral, B. Menyimpan air dan mineral, C. Menyerap air dan mineral, D. Menyimpan cadangan makanan. Manakah jawabannya? C. Menyerap air dan mineral. Kita periksa dulu jawabannya. Kira-kira benar gak ya? Siap, kita periksa? Hitung dong, 1, 2, 3. Yeay, benar ya? Dan berikutnya. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai pengangkut atau alat transportasi adalah, kira-kira jawabannya A. Daun, B. Batang, C. Akar, atau D. Bunga? Batang. Kita periksa dulu ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. benar ya? Benar ya jawabannya. Oke. Setelah itu, ternyata sudah habis kuisnya. Sampai di sini, paham? Adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Masa nggak ada yang mau ditanyakan? Lintang ada yang mau ditanyakan? Gilang? Inara? Tidak ada. Kalau begitu, Ibu mau membagikan lembar evaluasi. Nanti silakan dikerjakan di rumah ya. Untuk berempat. Nah, simpan ya. Baik, untuk cara mengerjakannya bisa perhatikan Ibu. Perhatikan ya, nih ada lembar tes evaluasi namanya. Silakan kamu bikin nama, kamu bikin kelas, lalu kamu tulis nama dari setiap bagian tumbuhan yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini dengan benar. Ini gambar apa? Yang ini gambar apa? Yang merah-merah ini gambar apa? Yang batang gambar apa? Dan yang bawah gambar apa? Ya, diperhatikan ya. Dan jangan lupa besok dikumpul ketika kita pertemuan pembelajaran IPAS ya. Sudah paham? Adakah yang mau ditanyakan? Benar, nggak ada? Nah, sekarang Ibu yang mau nanya sama kalian deh kalau begitu. Kira-kira ada nggak atau di bagian mana ya dalam materi ini yang memerlukan bantuan? Pada saat pembelajaran, pada saat berdiskusi ternyata punya pendapat masing-masing. Ya, itu wajar karena kita kan bersama-sama. Makanya kita dibentuk diskusi supaya bisa memecahkan satu masalah. Ya, Vera? Terus, Ibu mau nanya, bagian mana yang paling kamu sukai pada materi tumbuh-tumbuhan ini? Oke.
Jadi ternyata menurut Inara itu, Inara senang karena tumbuhan itu, ketika kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan, Inara jadi tahu tentang fungsi dari bagian tubuh-tumbuhan itu masing-masing. Bagus ya Inara ya. Kasih tepuk tangan yang udah berani berbicara tadi. Keren, kalian keren banget. Kalau begitu, Ibu mau menyampaikan untuk pertemuan minggu depan, itu kita belajar tentang fotosintesis. Jangan lupa dibawa PR-nya dan dikerjakan tugasnya ya. Ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelah sini? Intan? Rian? Oke, berarti sudah cukup paham ya dengan materi yang Ibu sampaikan. Kalau begitu, sekarang kita tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Oke? Anak-anak semua, pada pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Dan di sini juga Ananda semua sudah belajar tentang mengidentifikasi tumbuh-tumbuhan, kemudian memahami fungsi dari tumbuh-tumbuhan, lalu bekerja sama dalam kelompok. Itu sudah luar biasa dan sudah keren sekali. Ibu mau kalian ketika pembelajaran selalu seperti ini, kompak dalam satu kelompok ya. Oke? Oke? Oke, kalau begitu berdoa. Siap, siap. Kalau mau pulang duduk tertib, tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis, senyum. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan. Kalau kau mau pulang duduk tertib, senyum manis, lalu berdoa. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, lambang bintang dua kemanusiaan yang adil dan beradab, lambang rantai tiga persatuan Indonesia, lambang pohon beringin empat kedayakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kewaratan kewakilan, lambang kepala benteng lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambang haji dan zakat. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang